Oke, boleh kita lanjut ke ini, ke istri Rasulullah yang ke-7 ya. Yang 6 kemarin sudah ya. Ummu Salamah. Sekarang yang ke-7, Zainab binti Jahzi radhiyallahu anha. Ya. Nah, beda. Ini Zainab, jadi 2 nama Zainab ya. Ini Zainab binti Jahzi. Ini yang suaminya Zaid, yang dulu awal-awalnya disebut dengan Zaid bin Muhammad. Lalu ditegur oleh Allah kan, tidak boleh dinasabkan selain kepada bapaknya. Akhirnya berubah nama anak angkat Rasulullah itu Zaid bin Harisah. Ya. Sudah menikah dengan Zaid, lalu terjadi perceraian. Ya, antara Zainab dengan Zaid. Zainab ini ada hubungan dekat juga dengan keluarga Rasul. Jadi nanti dari ibunda Zainab ini dari Umaymah binti Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib kan ada punya anak perempuan, anak bibi, ya bibi, anak bibi ya. Ya. Kalau berarti ini beradik kakak dengan ayah Rasul, yang perempuan. Ya. Nah kalau di Minang ya pulang kabako. Ya. Beliau ini ditetapkan langsung menikahnya oleh Allah. Jadi satu-satunya istri Rasulullah yang perintah dari Allah itu langsung untuk menikahi Zainab. Iya. Surat Al-Ahzab, coba ibu-ibu buka surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 37. Al-Ahzab di sini dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa iz taqulu lilladzina an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Ingat ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan olehmu sendiri. Apa itu? Diberi nikmat, itulah Zaid. Ya. Zaid itu diangkat oleh Rasul menjadi anak. Ya kan? Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 37. Ketika Nabi berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan oleh Rasul sendiri, pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Itu yang sebenarnya Nabi sudah meminta kepada Zaid untuk mempertahankan istrinya, artinya tidak usah bercerai gitu. Nah kemudian sementara engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah menampakkan. Nabi itu ketika apa istilahnya itu ya, Nabi itu tidak, kan ini anak angkat, ini istrinya, iya kan. Sementara waktu di Madinah, ini kan sudah sampai di Madinah ini kisahnya ini, ya. Yeah.
bagi orang Arab menikahi anak angkat itu sama dengan anak kandung gitu. Kalau bagi orang Arab budayanya, Bu. Jadi kalau anak kandung bercerai dengan istrinya lalu dinikahi oleh bapaknya kan haram. Karena sudah digauli oleh anaknya gitu. Begitu juga sebaliknya kan. Nah, ini orang Arab menganggap anak angkat itu sama dengan anak kandung. Jadi ketika Zaid sudah menikah dengan Zainab lalu bercerai, lalu Nabi disuruh menikahi baki kira. Kok budaya Arab wah mereka tabu lah gitu. Justru Allah menyuruh menikahi Zainab itu untuk merubah yang tabu itu. Nah, kamu khawatir, takut, cemas gitu. Makanya Allah katakan yang patut engkau takut itu Allah. Mangalah takut ya budaya aku gitu. Akhirnya seperti itu maksudnya. Menurut orang-orang Arab tuh anak angkat ku sama dengan anak kandung. Kalau istrinya berarti menantu awak. Jadi kan, makanya dulu awal-awal itu Zaid itu namanya Zaid bin Muhammad. Terkenal itu. Lalu Allah ingatkan, akhirnya dikembalikan kepada bapak kandungnya Zaid bin Harisah. Jadi Nabi itu menyembunyikan itu, kekhawatiran itu, kecemasan gitu Kalau dinikahi kecil orang gitu Iya kan? Kok tabu kan? Di Minang kan ada sesuatu yang boleh tapi tabu kan? Iya kan? Di kebiasaan orang Minang, ya biar boleh menikah dengan sepupu atau sasuku. Ya kan? Nah, iko sebenarnya ayat kejadian ini untuk merubah sesuatu yang halal, ya kan? Jangan dijadikan haram gitu. Kan itu sebenarnya bagi orang-orang Arab itu menganggap istri menantu anak angkat tadi itu sesuatu yang tabu dan itu hina gitu. Nah, Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa rubah kebiasaan itu dengan syariat. Jadi merubahnya itu Bu dengan langsung praktek dengan ilmu saja disampaikan. Kalau disampaikan kok anak angkat ini tidak sama dengan anak kandung, maka istrinya kalau terjadi perceraian tidak ada masalah, bapak angkatnya menikahi. Kalau sekadar itu kan ilmunya saja tuh. Kini langsung dipraktekkan di Nabi, lalu diperintah Allah supaya merubah mindset orang itu langsung. Jadi tekanan langsung. Nah, kita orang Islam sekarang ini tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Seperti itu. Ya kan? Itu makanya Allah perintahkan Nabi menikahi, ya kan? Maka ketika Zaid, nah, coba bayangkan ibu-ibu sini kan dikatakan, ya kan? Falamma qada Zaidun, bahasa bianana namanya si kokoha. Ya kan? Keperluan Zaid dengan istrinya tuh sudah selesai. Ya kan? Sawajutaka. Nikahi dia. Jadi Nabi dinikahkan oleh Allah dengan Zainab. Satu-satunya dari yang 11 itu yang Allah langsung. Ya kan? Hah? Kalau adalah kini kok TikTok atau ke YouTube, ya nah, langsung viral itu, ya kan? Tentu bermacam ragam lah, ya kan? Macam-macam pada itu. Tapi kan karena masa Nabi, ya kan sami'na wa ata'na saja. Nampaknya praktek itu lebih hebat dibandingkan berbicara. Seperti kemarin itu, ya kita membahas salah seorang istri Rasulullah yang anak apa kemarin Ummu Salamah, siapa kemarin yang kita bahas, yang memberikan nasihat di waktu Hudaybiyah, ya kan? Di waktu Nabi mengatakan kita perjanjian Hudaybiyah seperti ini, nah cukur rambutmu, potong hewan korban, tapi tidak ada yang mengraja Anda. Lalu
Nabi masuk ke tendanya dan bicara dengan istrinya. Istrinya mengatakan, ya Rasulullah, engkau keluar diam-diam sajalah. Ya, kemudian potong rambut, minta yang lain potong rambutmu, kemudian sembelih, nanti mereka akan ikut. Ya, sadonya ikut selai. Ya kan? Nah, semenjak itulah, ini kan peristiwa besar ini. Jadi dakwah Nabi menikahi Zainab ini merubah mindset besar di Jazirah Arab, bahwa satu, anak angkat itu sama dengan anak kandung. Yang kedua, yang selama ini mereka pikirkan, menikahi, ya kan, mantan istri atau ya kan menantu dari anak angkat itu suatu yang tabu. Kini di Pajaleh itu bukanlah sesuatu yang terlarang, itu hal yang malah kan seolah-olah ini diumumkan betul, ya kan. Kalau di Minang mungkin kawin sasuku, kalau enggak di usia dari kampung minimal buat suku baru kan. Banyaknya lahir suku-suku itu kan itu. Jadi sekurang-kurangnya beko didiamkan saja. Ko Caniago jo gitu ya. Baca ronya, iko Caniago Padang Panjang kok. Ko Caniago Payakumbuh. Ko Caniago Pasisir, ko banyak. Itu caranya lah. Nya Caniago jo, tapi Caniagonya kan berbeda. Gitu. Daerah lah berbeda gitu. Kalau enggak kau baru sukunya. Kan di anaknya lah gitu ya. Induknya mah kok. Induknya tetap juga. Itu dulu menghilangkan, enggak berani lo terang-terangan gitu ya. Padahal enggak ada masalah kan. Nah, gitu. Jadi ini iya, ini kan melalui malaikat Jibril. Ayat ini turun kepada Nabi kan. Nah, ini diceritakan ada orang yang Allah telah berbuat baik, memberikan nikmat. Dan Nabi pun kan Nabi yang merawat, yang membesarkan Zaid ini kan Nabi. Nanti yang dikatakan yang engkau ya kan juga memberikan nikmat kepada dia. Lalu kata Nabi, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Tentu dinasihati anak angkat. Ya kan? Itu ayatnya turun kepada Rasulullah. Ya kan? Lalu Allah turut perintahkan. Kalau Allah sudah perintahkan, malah dikatakan oleh Allah, kamu tuh takut. Dalam hatimu tuh ada rasa ketakutan. Masyarakat seperti ini cara berpikir. Tuh membuat berbeda dengan itu. Makanya Allah tanamkan di situ, yang patut kamu takut itu Allah, bukan manusia. Nah, gitu. Iya kan?